Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Febrina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Maulana Hadi Wijaya, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Torgamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ini ya Pak ya. Nah, jadi sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas atau dikenal dengan istilahnya supervisi gitu Pak. Nah, jadi Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan Bapak sebelum nantinya kita melakukan kegiatan observasi Pak. Sebelum nanti saya mengobservasi Bapak di kelas pada saat proses pembelajaran Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya, Pak. Jadi yang pertama itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan pembelajaran nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran nanti supaya siswa itu mengetahui tentang apa itu interaksi sosial. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari minggu sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan sosial seperti itu. Oke, baik. Jadi materi yang akan Bapak ajarkan nantinya adalah topik interaksi sosial gitu ya Pak ya. Nah, lalu Pak, bagaimana area pengembangan nih yang ingin Bapak capai pada saat kegiatan observasi nantinya? Kalau untuk area pengembangan itu saya ada dua, Bu. Yang pertama kognitif dan yang kedua keterampilan. Nah, kognitif ini dimana nanti siswa memang benar-benar memahami apa itu interaksi sosial, dan yang keterampilan ini tadi supaya siswa memiliki keterampilan dalam berinteraksi di masyarakat. Dimana kan di masyarakat kita ada golongan anak muda, remaja, orang tua gitu. Jadi siswa itu bisa berinteraksi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi area pengembangannya dua ya Pak ya, area pengetahuan atau kognitif dan area keterampilan gitu ya Pak ya. Berarti lebih ke psikomotoriknya gitu ya Pak ya. Lalu kan Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas, misalnya strategi apa yang Bapak gunakan gitu atau metode apa? Rencananya nanti Bu, untuk di pertemuan nanti saya ingin menggunakan metode diskusi kelompok dan instruksi secara langsung. Nah, jadi saya ingin melihat dulu apakah siswa ini dapat memahami materi interaksi sosial secara langsung tanpa saya berikan media percontohan, dan kalau memang siswa itu sudah paham, artinya siswa itu memang sudah menguasai materi interaksi sosial ini. Berarti Bapak akan menggunakan metode diskusi gitu ya Pak ya? Ya. Diskusi secara berkelompok diskusi gitu ya? Berkelompok dan instruksi secara langsung. Ya, instruksi secara langsung gitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan medianya gitu Pak? Media apakah yang akan Bapak gunakan pada proses pembelajaran nantinya? Kalau untuk medianya saya menerjunkan siswa secara langsung, cuma kita awalnya ini di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Jadi nanti siswa saya suruh pertama observasi dulu mengenai orang-orang yang berinteraksi di lingkungan sekolah. Nah, setelah itu siswa saya suruh terjun langsung untuk melakukan interaksi dengan masyarakat di SMA 1 Torgamba. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan proses pembelajarannya Pak? Kalau untuk proses pembelajarannya itu saya nanti di hari Kamis di les ke-4 dan ke-5 setelah selesai istirahat pertama. Oke. Baik, berarti nanti Pak di hari Kamis pada les ke-4 dan ke-5 saya akan hadir di kelas Bapak begitu ya Pak, untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran interaksi sosial gitu ya Pak ya. Nah, jadi Pak, kita sudah sampai di ujung pembicaraan ini Pak, pada percakapan praobservasi ini. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita dari ini yaitu tentang rencana pembelajaran saya ke depannya, apakah metode pembelajaran yang saya gunakan yang sudah tepat atau belum,
Dan kalau misalkan nanti metode saya belum tepat, mungkin saya akan mentransformasikan dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Oke. Baik Pak, jadi nanti pembelajaran ini sebagai bahan evaluasi juga gitu ya Pak ya? Iya. Bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Oke baik Pak, jadi nanti setelah saya melakukan observasi Pak pada hari Kamis, maka setelah itu saya akan melakukan percakapan lagi ya Pak ya. Kita akan melakukan percakapan yang namanya percakapan pasca observasi dan akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Iya. Oke Pak ya, siap ya Pak ya? Siap. Oke. Terima kasih Pak Maulana atas waktunya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi kembali lagi kita akan belajar sosiologi, melanjutkan materi minggu yang lalu. Tapi sebelum itu Bapak absen dulu kehadiran siswanya ya. Aidil Azmi, hadir Pak. Aidil Herdiansyah, Anissa Ameliana, Hadir Pak. Nah baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Iya Pak. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa teman-temannya. Siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan masuk ke materi berikutnya, melanjutkan materi yang di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai hubungan sosial. Nah, di materi kemarin, hubungan sosial itu kita sudah belajar, kalau di buku di halaman 61 ya. Semua buat buku? Ya baik. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya hubungan sosial itu terbentuk karena adanya interaksi sosial. Interaksi sosial, hubungan timbal balik. Ada lagi yang bisa memberikan pengertian dari interaksi sosial? Ya. Hubungan individu dengan kelompok. Baik. Nah, sebagai contoh, Bapak dengan kalian masuk ke dalam interaksi yang individu dengan kelompok. Ya, jadi kalau kalian sesama kelompok berinteraksi, artinya kelompok dengan kelompok. Jadi, untuk materi kali ini kita akan lanjutkan, yaitu ke materi syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, Bapak mau nanya nih sebelumnya, siapa yang tadi malam sudah membaca bukunya? Oke, ada 3 orang ya. Sekarang Bapak tanya, apa syarat terjadinya interaksi sosial? Terjadinya kontak langsung. Aidil? Jadinya komunikasi. Terjadinya komunikasi. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial, dia adanya komunikasi, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Ketika si Selvi berinteraksi dengan si Diki, itu termasuk ke dalam kontak secara langsung. Tadi dijelaskan Linda karena adanya timbal balik. Ya, karena adanya pertemuan secara langsung dan tatap muka. Jadi, kalau misalkan kita berbicara dengan orang bertatap muka secara langsung dan orang tersebut melakukan timbal balik, misalkan Bapak panggil, halo semuanya. Nah,
Nah, kalau ada sambutan itu artinya timbal tugas dari kelompok ayam, kelompok bebek, kelompok burung, dan kelompok angsa. Ya. Kelompok apa tadi? Yang muncul? Ayam. Burung. Ya. Jadi untuk kelompok ayam, bebek, burung, dan angsa, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengamati tentang interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa tadi tugasnya? Sebelum kelas Bapak tutup, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada anak-anak Bapak semuanya. Ya, yang pertama, ketika kita sebagai seorang pelajar, maka tanggung jawabilah apa yang menjadi tugas seorang pelajar, yaitu belajar dengan giat. Ya, tanggung jawabi hal tersebut. Nah, yang kedua, kita sebagai makhluk sosial harus peka dengan yang namanya lingkungan, baik terhadap teman kita sendiri maupun dengan lingkungan sosial kita. Karena ketika kita berada di suatu lingkungan sosial, jika kita ingin merasa nyaman, maka kita harus berbuat yang baik. Nah, jadi itu saja yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan pesannya itu bisa kalian laksanakan. Jadi kelas ini Bapak akhiri dengan Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.